Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma qala bismillahirrahmanirrahim. Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatud dunya fil hayati illa mata'. Tsumal hadis an Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba' idza kunna fika fa'alaika ma fataka minad dunya ibzul amanah wa sidqul hadis wa husnul khaliqah wa ifatun fi tuhrin rawul Ahmad. Alhamdulillah, dengan syukur kepada Allah pada momen penting hari ini, untuk yang sekian kali ini rutinitas kita, kewajiban kita Jumat, kita hadiri dengan rasa kenyamanan, kegembiraan dan penuh dengan kekuatan iman. Semoga hari ini momen penting kepada kita untuk mengalami peningkatan, paling tidak ghirah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan salawat kepada Nabi yang kita cintai, Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin wa rahmatil alamin, yang masih kita cintai, kita ikuti segala tindak tanduk pikiran dan hati beliau dalam mencintai agama Allah. Pesan beliau, wasiat beliau kepada kita untuk selalu mendampingi Islam sampai umur kita. Hati mengajak kita semua tanpa henti-henti dan jenuhnya, mari sama-sama berniat sekaligus mencoba mengimplementasikan buah takwa yang sudah kita miliki. Mari kita kembangkan, kita mekarkan untuk kebahagiaan orang lain. Yakin, percayalah, seluruh yang diberikan Allah kepada kita adalah amanah yang Allah minta pertanggungjawaban kelak di akhirat. Pada hari ini kita coba merenungi sebuah firman Allah di surah Ar-Ra'd ayat 26, termasuk hadis sebagai ilustrasinya. Allahu yabsutu rizqa liman yasha. Allah mengembangkan rezeki bagi orang-orang yang dia mau, tetapi yang lain Allah persempit. Dan kata Allah, berbahagialah mereka mendapatkan rezeki yang banyak itu, tetapi Allah punya syarat. Kehidupan dunia dibandingkan akhirat hanya sekedar perhiasan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan distribusi rezeki Allah kepada kita tidak merata. Ada yang di level tinggi, level menengah, dan level bawah. Tidak meratanya rezeki ini, baik harta benda, kesehatan, kebahagiaan dan sebagainya, membuat terjadi semacam salah duga, pembulian, pembunuhan karakter,
menyebabkan kita salah dalam penerimaan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah berikan dia jabatan, pangkat, sehingga harta mendampinginya. Allah berikan kepadanya public figure, mudah cari harta. Allah berikan pebisnis yang berhasil, sehingga harta kepada beliau. Ini kesyukuran yang mendalam bagi orang-orang yang Allah berikan kepada itu. Tetapi kemudian di balik itu semua ada yang Allah kurangi rezeki itu. Rezeki yang tidak merata dan mungkin pas-pasan. Anak yang tak berhasil seperti orang kaya raya, harta, kedudukan, sebagainya. Maka Rasul memberikan tip kepada kita, bagi orang-orang yang tak mendapatkan harta yang banyak, anak yang berhasil di masyarakat mungkin dunia, dan pamor nama yang kurang beruntung, maka Rasul pesan kepada kita 4 hal. Kata Rasul, 4 hal ini kalau kita pegang, kita rawat, kata Rasul, maka kita tidak susah di dunia ini, dan di akhirat kita beruntung, kata Rasul. 4 ini semoga menjadi tip bagi kita, bagi orang-orang yang tak mendapatkan harta banyak, kemewahan, dan mungkin hal lain yang memudahkan segala urusan-urusannya. Maka kata Rasul, orang seperti ini sendaknya, kata Rasul, melakukan 4 hal. Pertama, kata Rasul, ibdhul amanah, rawat amanah yang masih Allah berikan kepada kita, yang tersisa itu. Kita tak seperti orang lain mendapatkan jabatan, pangkat, harta, dan segala macamnya. Tapi Rasul mengatakan, sekalipun kita tidak miliki itu, tapi kata Rasul, rawat yang tersisa amanah yang pada kita itu. Apa amanah yang tersisa itu? Kalau hari ini adalah amanah sebagai seorang ayah dan suami. Walaupun kita tak punya jabatan, kewajiban sebagai suami, ayah masih ada. Melengkapi kebutuhan keluarga, sandang, pangan, pakaian, pendidikan, kesehatan, mungkin hiburan yang dibutuhkan keluarga, tetap kita berikan dengan kemampuan kita masing-masing. Allah tak minta kemampuan di luar kita. Tapi kalau kewajiban kita lakukan, berarti kita masih memegang amanah yang tersisa itu. Mungkin beruntunglah kita-kita yang tidak punya jabatan. Kelak di akhirat Allah tak menyanyikan hal lain kecuali hanya yang tersisa yang kita miliki itu. Sebagai mahasiswa juga demikian. Amanah orang tua, berangkat dari kampung ke kota untuk mencari ilmu, tetapi kemudian dia bohongi orang tuanya di kampung, tetapi kemudian Allah kelak menanya tentang pertanggungjawaban ini. Inilah yang mau kita jaga hari ini. Sekalipun tidak punya harta banyak, tapi kalau ingin beruntung di dunia, kata Rasul, dan tak susah hidup ini, pertama, jaga amanah yang tersisa itu. Kedua, kata Rasul, wasidikun hadis, berbicaralah jujur kapan dan dimanapun. Jangan karena keinginan kuat hawa nafsu kita bohongi orang karena ingin harta banyak. Kita jadikan tameng untuk membuat kita tidak malu di depan orang banyak, hanya karena kebohongan ini. Walaupun kata Allah, kejujuran itu pahit rasanya, tapi rasanya setiap hal yang tidak punya, kalau kita jujur, Allah masih mengangkat kita derajat paling tinggi di muka bumi ini. Allah terus mengawasi kejujuran kita, dan Allah terus mengintai siapa-siapa yang bohong dan jujur. Mudah-mudahan kejujuran kita tetap kita jerawat meskipun tidak punya harta banyak dan segala macam. Yang ketiga, kata Rasul, husnul khaliqah, berbuat baiklah kepada orang banyak. Orang bisa bersedekah dengan banyak harta jutaan, kita bersedekah yang kita mampu. Bahkan kemampuan kita bersedekah lebih indah dan lebih besar pahalanya
Karena memang kita lakukan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bantu orang lain. Hanya jangan karena perbedaan usia, perbedaan kesehatan, harta membuat kita menjaga jarak pada orang lain. Tetap nilai-nilai yang ketiga ini, kita membantu orang lain. Jangan bosan membantu orang lain, sebab membantu orang lain mendatangkan pahala untuk kita semua. Yang terakhir adalah kata Rasul, ifatul fituhri, kemana-mana berpakaian bersihlah, badan bersih dari najis dan kotoran. Mungkin orang kaya berpakaian mewah-mewah, dari sepatu sampai kepala, dengan harta jutaan, orang lain menghormati mereka. Tetapi kita pakaian kita sederhana. Rasul ingin sekalipun tidak punya seperti mereka. Kata Rasul, berpakaian bersihlah kemana-mana, tidak kotor. Kalau Allah mengatakan khudzi zinatakum ila kulli masjid, ambillah pakaianmu ke dalam masjid dengan indah-indah. Berarti indah, bersih, rapi, dan mungkin wangi. Allah suka yang seperti ini. Dan kita tutupi dengan berwuduk selalu kemana-mana, sehingga pada akhirnya ketika kita musafir, pakaian kita mampu untuk melakukan ibadah kapan dan dimanapun. Inilah yang pernah dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Beliau orang tak dikenal dunia, tapi dikenal di langit. Beliau adalah orang yang membawa haji mamaknya, ibunya, dengan menggendongnya dari Yaman ke Mekah sampai selesai. Beliau ingin ketemu Rasul di perang Uhud, tapi juga tidak ketemu. Sampai pada akhirnya Rasul mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, nanti kalau ada seorang nama Uwais Al-Qarni ke Mekah ini, kalian mintalah doa mereka. Ya Rasul, apa tanda dia? Di tangan, telapak tangannya ada bercak putih. Sahabat-sahabat menanti musim haji dari Yaman. Siapa sosok yang ini sehingga Rasul memesan kepada kami minta doanya. Suatu saat Umar menanyakan kabilah-kabilah yang datang ke Mekah, tidak ketemu dari Yaman, dan pada akhirnya ketemu, dan itulah Uwais Al-Qarni. Begitu ketemu Umar bin Khattab kepada beliau, apa kata Umar? Wahai Uwais, Rasul pesan kepada kami, doakan kami ini semua. Apa kata beliau? Iya Tuhan, aku orang miskin, hamba yang tak punya apa-apa. Mengapa harus mendoakan kalian sementara sahabat Rasul yang paling dekat? Kata Umar, ini wasiat Rasul kepada kami. Selesai itu kata Umar, wahai Uwais, mari bersama kami membangun bangsa ini, membangun umat Islam ini. Apa kata Uwais? Yang kita jadikan momen penting hari ini. Tuhan, hamba orang miskin, hamba tidak punya apa-apa. Aku ingin dikenal hari ini, dan selalu tidak ingin dikenal orang lain. Aku kembali ke Yaman. Apa motivasi Qarni tidak ikut terlibat dalam masyarakat? Dia khawatir bahwa hidup di masyarakat mungkin kemampuannya tidak punya. Dia takut melakukan bahaya dan kemaksiatan. Begitulah kembali ke Yaman. Tetapi begitu meninggal beliau, banyak orang menghadiri jenazahnya. Tetangga heran, siapa orang-orang ini? Itulah seorang sosok dikenal di langit tapi tak dikenal di dunia. Kita mungkin bisa melihat momen ini dalam keterbatasan harta benda kita, ketidakpunyaan kita. Kita jangan iri kepada orang lain, tapi tetap kita jaga empat ini kata Rasul, agar dunia tidak menyusahkan kita dan akhirat menjanjikan kita. Itulah empat hal. Rawat amanah yang tersisa, berkata jujurlah kapan dan dimanapun, berlaku baik kepada siapapun, dan terakhir kemana-mana berpakaian bersih, suci dan rapi. Semoga empat hal ini bisa kita lakukan di tengah-tengah tuntutan pekerjaan yang begitu membuat kita panik dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita momen kekuatan ini. Fa'tabiru ya ulil absar.
Alhamdulillah alladzi amarna bittihali wa intisam bihablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ya ayuhan nas ittaqullah la'allakum turhamun. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum illa an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Untuk menyempurnakan khutbah pertama, Allah ingin ingatkan kita kembali ketika kita memiliki harta banyak, mungkin pas-pasan juga Allah ingatkan kepada kita, hai orang-orang beriman, janganlah harta-harta kalian, anak-anak kalian menghalangi kalian untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa melakukan itu, mereka lah orang rugi. Ternyata harta anak-anak ada cobaan bagi kita. Kita sering tidak tidur malam mencari harta sampai larut hanya karena untuk mereka semua. Tetapi kemudian Allah punya tip dan syarat bahwa apa yang kita raih ini semua memang untuk mereka. Tetapi kemudian kata Allah, jangan sempat harta itu membuat kita hilang ingat kepada Allah. Kita lakukan pembohongan, kemunafikan, pengkhianatan dan sebagainya, merupakan bagian dari yang Allah tidak inginkan kepada kita semua. Mari kita cari harta yang halal dan tidak subhat apalagi yang haram. Kita tahu itu haram, kita tahu itu subhat, tapi masih kita lakukan ini. Tapi Allah terus mengintai kita dan tetap merawat kita bagi orang yang punya kesucian jiwa. Mari kita lakukan mencari harta yang halal. Semoga yang kita makan, yang kita dimakan oleh keluarga kita adalah orang-orang yang terbaik untuk alam semesta dan umat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita inayah dan hidayat sehingga pada akhirnya kita jadi orang terbaik dan ridha Allah kita nantikan. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.